Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Persis TV, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah memberikan kesehatan kepada kita lahir dan batin, dan mudah-mudahan Allah senantiasa terus menjaga kita dimanapun kita berada. Pada kesempatan hari ini, mari kita sama-sama mengintrospeksi diri kita melalui salah sebuah hadis yang tentu saja kita perlu mengevaluasi diri itu melalui hadis yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang penyebab doa tak terkabulkan. Kita sering merasa khawatir, doa kita dikabulkan apa enggak ya oleh Allah. Allah merespon tidak doa kita. Nah, dalam hal ini perlu juga kita mengintrospeksi diri kita. Mari sama-sama melalui hadis yang akan kita bahas bersama-sama pada hari ini. Acara ini adalah acara Ramadan kita, yaitu kerjasama PP Persistri dengan Persis TV Channel. Mudah-mudahan dengan adanya program ini kita bisa bersilaturahmi walaupun hanya lewat dunia maya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dipertemukan dalam acara Ramadan kita. Dalam sebuah hadis dikatakan, Sakik bin Ibrahim berkata, suatu ketika Ibrahim bin Adham melewati sebuah pasar di kota Basrah. Lalu ada orang yang mengerumuninya dan bertanya, "Wahai Abu Ishaq, Allah berfirman dalam kitab sucinya, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doamu." Doa adalah merupakan sumsum ibadah. Sedangkan fungsi sumsum adalah mengkomunikasikan antara saraf dengan otak dalam menerima rangsang, dalam menerima penggerakan, dan juga dalam refleks. Tentu saja dalam doa pun dalam beribadah ada hubungannya dengan yang tadi saya sebutkan. Nah, di sini kita perlu mengintrospeksi tentang doa-doa yang sering kita mohonkan kepada Allah, tapi kita merasa ada respon belum ya dari Allah tentang doa yang kita panjatkan. Nah, perlu kita introspeksi karena mungkin bukan salah responnya dari Allah, ada kemungkinan, ada penghalang, ada hijab dari diri kita sendiri. Nah, dalam hadis ini dikatakan ada 10 penghalang doa yang tidak diijabah. Yang pertama adalah kalau kalian mengenal Allah tapi tidak mau menunaikan haknya. Kita kenal dekat dengan Allah, bahkan sering disebut-sebut nama Allah tersebut, tapi hak-hak Allah tidak dilaksanakan. Apa hak Allah itu? Hak Allah adalah diibadahi dengan tidak musyrik. Tapi banyak di kalangan orang beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada yang lain. Tentu saja Allah akan marah. Mana mungkin doanya terkabulkan. Itu salah satu di antara yang menghijab kenapa doa kita tidak terkabulkan. Kemudian yang kedua, kalau kita membaca kitab Allah tetapi tidak mau mengamalkan dengan kitab Allah tersebut. Setiap hari kita baca, kita hafalkan, tapi amalan-amalan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam kitab tersebut. Al-Quran bahkan dirasakan sebagai hambatan. Nah, ini yang menjadikan doa kita tak terkabulkan. Kemudian yang ketiganya, kalian mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi meninggalkan sunnahnya. Jauh dari sunnah Rasulullah yang dilakukan. Padahal
Rasul sudah menerangkan kepada kita, memberikan contoh keteladanan kepada kita dalam keseharian. Tak pernah ada satu aktivitas pun yang tanpa menggunakan doa. Dari mulai kita bangun sampai kita tidur kembali, semuanya menggunakan doa. Tapi seringkali kita lupa dengan doa tersebut. Sehingga sikap kita dalam keseharian sepertinya tidak melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Padahal itu merupakan sunnah dari Rasul, yaitu tingkah laku kita keseharian, Rasulullah yang memberikan tata cara dalam pelaksanaannya. Kemudian yang keempatnya, kalian mengaku bermusuhan dengan setan, tapi kalian akur dengannya, bahkan menjadi sahabat dengan setan. Salah satu di antaranya yang sering kita lihat, ketika ada orang yang makan atau minum, kok mereka minum dan makan dengan tangan kiri? Itu kebiasaan setan. Sementara Rasul mengajarkan yang ada tangan kanan, ada kirinya, kita lakukan yang kanan. Itu contohnya dari Rasulullah. Tapi kok mau bersahabat dengan setan? Bahkan makan minum dengan tangan kiri. Nah, itu salah satu di antaranya, kita tahu bahwa setan itu adalah musuh, tapi kenapa sikap atau tingkah laku yang biasa setan lakukan, dia pun melakukannya. Yang kelimanya, kalian mengatakan cinta kepada surga, tapi tidak mau beramal untuk mendapatkannya, untuk mendapatkan surga tersebut. Seperti umpamanya, untuk kebutuhan-kebutuhan kita di masa nanti, menginginkan surga yang dengan penuh kemegahan, tapi kita nggak menyicil dari sekarang untuk amal-amal yang akan datang tersebut. Bahkan kadang-kadang kita suka merasa lebar untuk berjariah. Ini hasil jerih payah kita, kok harus tiba-tiba dijariahkan. Nah, itu padahal semua itu adalah untuk bekal kita nanti, agar kita mendapatkan rumah megah di surga. Tapi itu sering orang merasa tidak melaksanakan hal-hal seperti itu, karena merasa bahwa harta tersebut bukan miliknya, padahal harta itu adalah milik Allah. Salah satu di antaranya, ketika kita meninggal, apa yang kita bawa? Nggak ada satupun harta yang akan kita bawa. Sehingga orang tersebut celakalah dengan hartanya. Karena dia hanya bisa merasakan kenikmatan dan kemewahan dunia dengan hartanya. Tapi di akhirat dia tidak mendapatkan surganya Allah. Nah, kemudian yang keenamnya, kalian mengatakan takut kepada neraka, tapi malah mendekatkan diri dengan neraka tersebut. Tapi dalam keseharian dia merasakan takut dengan neraka, tapi tingkah laku, sikap, ucapnya tidak menjaga diri dari neraka tersebut. Di antaranya seperti sibuk mengurus lahiriah, batiniahnya kurang, tidak seimbang antara amal untuk dunia dan amal untuk akhirat. Antara menjaga lahiriah dengan batiniahnya tidak seimbang. Padahal kita perlu sekali menjauhkan diri daripada api neraka tersebut, di antaranya dengan sikap kita yang terbaik dalam beribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuhnya, kalian mengatakan bahwa kematian itu benar adanya, tetapi kalian tidak mau mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Padahal ada sebuah hadis yang mengatakan, orang cerdas itu ialah orang yang senantiasa hidupnya siap atau memperhatikan tentang kematian. Karena kita nggak ada yang tahu kapan kita mati. Tapi yakin itu bakal terjadi kematian kepada semua orang. Nggak ada orang yang hidup kekal di dunia ini. Tapi sudah banyakkah persiapan kita untuk menghadapi kematian tersebut? Nah, jadi perlu juga kita di sini mempersiapkan untuk hidup setelah mati. Di antaranya dengan infak, sedekah, jariah, itu yang perlu kita perbanyak dalam kehidupan keseharian. Tidak perlu banyak, tapi walaupun sedikit. Rasul mengatakan walaupun sedikit, tapi continue kita lakukan. Terus keseharian. Bahkan ada sebuah hadis mengatakan, setiap pagi 2 malaikat turun
yang kedua-duanya berdoa. Yang satu mendoakan, ya Allah, berilah ganti orang yang pada hari ini bersedekah. Sedangkan yang satunya lagi, ya Allah, hancurkanlah, jangan ada berkah orang yang pada hari ini sempat bersedekah, sempat berinfak, tapi dia menahan infaknya, menahan sedekahnya. Nah, itulah orang mungkin yang tidak mempersiapkan diri untuk kematian. Tapi orang yang mempersiapkan diri untuk kematian senantiasa selalu terus memotivasi dirinya untuk berbuat kebaikan, karena yakin kematian pasti akan datang. Yang kedelapannya, kalian sibuk mencari aib saudara kalian, tapi mengabaikan aib kalian sendiri. Jadi senang melihat ketika aib orang terdengar, rasanya belum merasa puas hati kalau aib ini belum disampaikan lagi kepada yang lain. Sementara aib dirinya tak sadar bahwa dia pun banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Bahkan ada kan sebuah peribahasa yang mengatakan kuman di seberang lautan tampak jelas, sementara gajah di pelupuk mata tak tampak. Segitu besarnya gajah di pelupuk mata gak kelihatan, tapi kuman di seberang lautan begitu jelas terlihat. Itu orang yang senantiasa selalu melihat aib-aib dari orang lain, sementara aib dirinya begitu besar dia gak merasakannya. Kemudian yang kesembilannya, kalian memakan karunia Rob kalian, tapi kalian tidak mensyukurinya. Betapa banyak karunia Allah yang kita dapatkan. Jangan yang jauh-jauh, yang ada saja dalam tubuh kita. Dari mulai kepala sampai kaki, itu perlu kita syukurkan kepada Allah. Kita punya mata dengan penglihatannya, bisa merem, bisa melihat keindahan alam dengan berbagai kenikmatan yang Allah berikan, telinga dengan pendengarannya, segalanya Allah berikan kepada kita tanpa diminta berapa yang harus kita bayar kepada Allah. Tapi ketika kita sakit mata, jangan dua-duanya, satu aja yang sebelah kanan sakit, baru di situ terasa. Padahal Allah memberikan sehat lebih banyak dibandingkan dengan sakit. Maka karunia Allah betapa banyak kita dapatkan, tapi manakah yang kita syukurkan? Padahal kenikmatan Allah itu tidak bisa terhitung oleh kita. Betapa banyaknya kenikmatan yang Allah berikan. Maka disitulah kenapa doa tidak dikabulkan oleh Allah. Karena kita kurang bersyukur akan nikmat yang Allah berikan. Yang terakhir yaitu kalian mengubur orang mati tetapi tidak mau mempelajari dari kematian tersebut. Nah, pernahkah tersirat dalam diri kita ketika kita melayat orang sakit? Mungkinkah nanti kita yang dilayat seperti orang tersebut? Sekarang kita menyolatkan jenazah, mungkin nanti kita yang disolatkan. Sekarang kita memandikan jenazah, mungkin nanti kita yang dimandikan. Itu menjadikan tadkirah bagi kita tentang kematian. Karena kematian itu akan datang tanpa diketahui oleh siapapun. Maka apa yang akan kita kerjakan nanti setelah kita pulang ke Allah. Karena bagi orang yang baik, Allah menjanjikan atau Rasul menjanjikan dalam sebuah hadis, orang yang baik ketika dia meninggal, di alam kuburnya akan diberikan kamar yang luasnya 35 ke 35 meter. Kemudian di sekelilingnya ditanami dengan tanaman bunga yang wangi, mewangikan kepada kamar tersebut. Dan orang tersebut diperintahkan oleh malaikat, nam solihan, tidurlah dengan tenang. Nah, itulah kematian. Tapi banyak orang yang begitu ada kematian, hanya cukup dia mendoakan saja, tapi tidak menjadi tadkirah bagi dirinya. Nah, itu 10 hal yang menjadikan kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa doa kita tidak diijabah oleh Allah. Perlu kita introspeksi dari 10 hal tersebut, adakah salah satunya atau 2 atau 3, atau mudah-mudahan jangan ada satu pun. Sehingga apapun doa yang kita minta kepada Allah bisa Allah kabulkan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada kesempatan-kesempatan yang lain.
Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam terjumur dan berfikir. Tahayul bid'ah hurafan di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah hurafan di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam.